Ya, oke, oke. B, tadi aku bisa ngerjain PK satu soal. Mantap. Lanjutkan. Lanjutkan ikhtiarmu. Ya. Oke, gimana nih kabar teman-teman semua? Ini udah TO ke berapa keempat ya? Gimana PKPM-nya? Siapa yang ingin curhat? Gua buka dengan sisi curhat. 3 orang lah. Gua nggak mau diketik. Ya, raise hand aja yang mau ngomong silakan. Yuk, oke, Semaina. Oke, Semaina silakan. Jadi sebelumnya terima kasih banyak. Iya, Sebenarnya sama-sama banyak, sama-sama banyak. Oke. jadi apa namanya? Ya apa Saya namanya? kan Kan gua nggak tahu. saya kan baru sampai TO 3 ya. Nah, Ya, TO 3 itu kan PKPM itu sebenarnya tuh saya tuh kalau misalkan ngelihat soalnya itu tuh bener-bener yang kayak butuh beberapa waktu gitu untuk iya, mencerna. iya. Saya tuh jadi pertama kali ngeliat soal itu tuh kayak kelihatannya gampang, cuma pas saya kerjain tuh nggak ketemu-temu. Alhasil kan saya jadi perasaan ini kok mudah tapi kok nggak ketemu. Tapi pas saya pembahasannya PPM itu tuh yang kayak tuh kan bener kayak gini, ini kan Ya. mudah, kenapa gak bisa kayak gitu. Nah terus ini tuh saya selama 3 hari ini, pokoknya dari selesai TO 3 itu tuh jadi nge-review kayak pernah Babe ajarin kayak persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, persamaan Ya. garis, yang itu jadi kan apa saya itu lebih fokus ke situ dulu ya untuk si belajar matematika ini karena Ya. saya itu sebenarnya belum 10 pagi tuh kalau misalkan gak diulang-ulang gitu. Ah, Nah, tapi saya tuh setiap saya belajar selesai belajar PKPM gitu kayak nge-review, saya kan kalau nge-review ini dulu ya, catatan saya dulu yang udah saya catat di kelas Babe, terus habis itu saya ngomong sendiri belajarnya kayak gitu, terus habis ah. itu soalnya apa. Tapi setelah saya selesai belajar itu, selesai belajar matematika itu pokoknya kayak ngerasa abis itu kayak capek banget gitu Be. Kayak Ya. kayak gimana ya, tapi tuh Oke. untuk berusaha Ya, gitu. sebentar, sebentar. Oh, Sebentar, sebentar. Halo, halo. Ini lu lagi di ruang kemudi pesawat atau gimana? enggak, kenapa emang? Suaranya kayak pilot. Ini udah Nah, ya aman. sampai mana ya Be tadi? Ya pokoknya pokoknya abis belajar itu kayak ngerasanya tuh terkuras banget energinya gitu. Tapi saya masih pengen berusaha. Soalnya setiap ngeliat soal itu tuh kayak di otak tuh ini tuh mudah banget, ini bisa dikerjain, tapi pas dikerjain gak nemu gitu deh. Jadi saya tuh berusaha untuk nge-review, tapi nggak kayak Ya. misalkan uang itu saya nggak bener kan bener-bener kayak nggak bisa gitu. Jadi emang saya tinggalin. Jadi yang saya rasa saya mampu untuk saya review. Tapi selesai mau review itu saya tuh Ya. kayak kuat banget energinya, jadi yang kayak aduh kok capek banget ya rasanya gitu. Beda banget kalau misalkan lagi misalkan belajar kosakata bahasa Inggris atau Ya. lagi ngerjain soal-soal dari airdrop gitu kayak gitu deh. Nah saya kan nanya juga ke Bang Imam tapi belum dijawab. Nah saya tuh bingung, jadi saya tuh harus gimana, harus kok kayak Oke. tetap review saya atau saya tuh yang kayak udah fokusin ke subtes lain aja selain PKPM. Untuk PKPM ya udah tembak aja lah gitu. Gimana ya Beh Ya. kalau aneh ya. Terima kasih. Oke. Jadi dengan tujuan diadakannya Rian Perspektif dan Babi Perspektif itu kan eh, Rian Perspektif itu mengedepankan nilai literasi dan PU sebagai pendongkrak utama skor kalian ya. Nah, PKPM itu hanya bonus. Setidaknya kalian bisa ngerjain 5 sampai 6 soal aja per subtes. Nah, tapi di sini yang mau gua bantu kalian adalah sekarang gua nanya dulu deh. Gimana cara lu evaluasi? Itu dulu yang mau gua tanya. Kalau cara evaluasi, kalau Ya, sebenarnya kan kayak itu tuh setiap TO, misalnya ada yang saya gak bisa kerjain ya.
itu tuh Iya. saya gak kerjain gitu Be, jadi saya nggak mau nembak gitu karena saya itu tuh lebih fokus ke berapa persen materi yang udah saya kuasain di semesta tes itu. Jadi ketika dapat skor terakhir tuh skor saya kan 633. Jadi tuh saya lebih lihat persenannya gitu, 60,3 persenan kan. Berarti artinya saya kan cuma baru bisa nguasain materi 60 persen. No. I mean, proses evaluasinya itu seperti apa? Apakah nyatet apa gimana? Apa evaluasinya dieval sama kakak-kakak BEM gimana atau gimana? Gue nggak ngerti. Kalau proses evaluasinya saya kerjain ulang semua itu, Be. 15 nomor PK, terus 20 PM gitu. Oke. Jadi gini, ada dua tipe makhluk bertulang belakang dalam proses evaluasi TO-nya. Tipe yang pertama itu adalah ya ketika dia ketemu yang salah, dia nyatet pembahasan yang salah. Terus tipe yang kedua itu adalah eh, ya dia benar-benar sorry, ada dua tipe orang salah ya. Salah dalam artian yang pertama itu salahnya itu karena dia salah karena kurang teliti, dan yang kedua itu salahnya karena memang nggak paham konsep. Nah, itu yang harus lu pahami dulu. Nah, selama lu ngikut TO, lu ini salahnya di mana? Salahnya karena kurang teliti, jadinya salah hitung, atau memang nggak ngerti konsepnya? Nah, coba. Keduanya kurang teliti sama kurang mengerti. Oke, kurang teliti dan juga nggak paham sama materinya. Oke. Yang pertama, kalau memang lu lemahnya atau salahnya adalah di kurang teliti, ya berarti lu hanya perlu mengasah ketelitian. Maka untuk mengasah ketelitian adalah banyakin latihan soal. Itu. Nah, tapi kalau masalahnya adalah nggak paham materinya, maka jangan banyak latihan soal dulu. Tapi pahamin materi dasarnya dulu. Gitu. Jadi pada saat proses evaluasi tryout, ya lihat nih, lu salahnya di bab apa? Ya, katakanlah lu salah di bab fungsi kuadrat. Nah, salahnya itu, lu ingat-ingat, oh gue ini salah hitung, atau gue salah karena nggak ngerti konsepnya, gitu. Ya, jadi pahaminnya itu melalui jenis kesalahannya. Jadi jangan semua jenis kesalahan lu generalisir solusinya dengan mencatat ulang. Nggak juga, gitu ya. Jadi hati-hati. Buat yang nggak ngerti basic konsepnya, ya buat yang nggak ngerti basic konsepnya, lu bukan hanya diminta untuk mencatat pembahasannya, tapi juga lu review lagi, buka kembali ya materinya itu tuh tentang apa. Gitu. Jadi kalau cuman nyatet pembahasan yang ada di situ tanpa lu callback lagi memori lu ke apa materi sebelumnya atau materi yang sudah diajarkan sebelumnya, ya nggak bisa, nggak ada pemahaman. Karena gini, karena kalau cuman nyatet pembahasan yang ada di TU itu doang, ya ujung-ujungnya kayak tadi. Oh ternyata gini doang ya. Lah, gini doang tapi kalau nggak bisa. Kalau doang ya berarti harusnya bisa dong, ya nggak? Gitu. Jadi jadi ya nggak bisa dibilang doang gitu. Jadi kesalahan eval TO ya itu berakibat pada tadi, ya lu merasa bahwa tahu gitu no gue kerjain aja, gampang kok caranya lah. Kalau emang lu bisa ngelihat itu gampang ya kenapa nggak dikerjain aja gitu. Jadi proses evalnya ini yang harus harus di ini lagi nih di apa namanya diubah lagi gitu. Kalau dasarnya paham, tapi kalau soalnya dimodif gitu langsung ambiar. Nah, itulah
Ya kalian tuh sama sekolah nggak pernah dilatih apa-apa. Jadi gurunya nerangin pakai rumus di papan tulis, terus tiba-tiba dia bikin soal sendiri di bawah yang mungkin angkanya cuma diganti doang, terus kalian bisa ngerjain, terus gurunya tepuk tangan, hore, murid-muridku pinter gitu ya. Apa spesialnya anjir? Coba dah, nggak ada sintesis informasi gitu kan. Nggak ada sintesis informasi. Ibarat kata anak SD diajarin bahwa 8 tambah 3 sama dengan 11. Oke. Terus 8 ditambah N sama dengan 11. Ya, N-nya itu harus berapa supaya 8 kalau dijumlah hasilnya 11. Nah, itu lu nggak bisa ngerjain. Jadi nggak ada sintesis informasi di kepala. Karena apa? Ya plek-ketiplek soalnya sama. Guru nulis apa, ya kan? Lu ngerjain tinggal copy aja yang ada di guru lu tulis gitu kan. Makanya makanya gini, gue tuh agak heran kalau ada orang bilang gini, ah males gue sama ulangannya katanya. Masa soal yang dikasih sama yang diajarin sehari-hari beda lah. Kalau sama ujiannya, ya apa yang diuji anjir? Lu ngerti maksud dari sekolah gak sih anjir? Aneh kadang para pelajar ini. Ya lu ngerti konsep sekolah kan? Belajar di sana kan? Banyak yang lu pelajari kan? Kalau bisa. Ya kan? Dan konsep ujian berarti diuji kan? Diuji pemahamannya. Ya kalau lu pemahamannya sebelum dan sesudah ya sama, ya apa perubahannya? Nggak ada perubahan apa-apa. Kan katanya anak muda mau perubahan. Kan gitu kan? Ya, nah itu anehnya. Nah, makanya ya kalau dibilang, gue ini gue pas di kelas babe mengerti nih. Terus begitu gue ketemu soal lain, ya babnya sama, tapi kenapa gue nggak bisa ya? Tapi pas gue dijelasin babe bisa ya karena pada saat lu dijelasin, lu diterangin, itu nggak ada proses sintesis informasi di kepala. Artinya cuma mengendap doang. Jadi ya ibaratnya transfer energi nih. Udah habis itu nggak dipakai, nggak diolah jadi apa-apa. Jadi ingat pas zaman aku MI disuruh hafalin rumus dan cara MTK dari guruku, kalau nggak bisa dihukum. Sini guru lu gua hukum balik. Ada-ada aja. Iya mas gini loh. Gini. Gua kasih tahu. Eh kalian di sini paling suka sama apa? Sama materi apa? Katakanlah sama subtes apa? PU, PBM atau apa? PU, LBI, oke. Nah, PUP oke. paling gampang. Ya udah, coba satu orang bersuara. Kenapa lu bisa suka dan juga bisa menguasai PU? Seru be. Ya, serunya tuh kenapa? Gampang. Tuh, Wendy bilang katanya gampang ya kan. Gampangnya tuh kenapa? Bukan gampang, bukan gampang. Aku kayak penuh teka-teki, kayak penuh permainan dan kita bisa kayak narik-narik kesimpulan gitu. Nah, Jadi seru. nah itu kan Gitu. artinya apa? Ada proses sintesis informasi di kepalanya. Ya kan? Jadi informasi yang ada diolah di kepalanya. Jadi kepala lu tuh input yang bertugas sebagai mesin, nanti kemudian ada outputnya. Jadi ya belajar PK ya sebagaimana lu belajar PU aja sebenarnya. Informasi yang lu dapet ya lu olah. Lu olahnya tuh gimana? Ya bikin pertanyaan-pertanyaan sendiri. Kayak gitu.
Ya, PU tuh enak buat dipahamin. Kalau lah PU bedanya sama PK apaan? Perasaan PU juga ada angkanya deh. Angkanya gampang ditebak. Kenapa? Angkanya PU gampang ditebak. B ada Lah, mouse-nya, polanya udah sering. lah, emang nebak pola itu justru lebih susah daripada yang udah pasti. Bener gak? Lah, coba. Gimana nih? Coba ayo. Malas menghafal dan memutar otak be ya. Yang nyuruh lu ngafal tuh siapa? Emang dari awal gue ajarin kalian, pernah nggak gue nyuruh kalian hafalin sifat-sifat logaritma, hafalin sifat-sifat eksponen, pernah nggak gue nyuruh ngapal? Gak ada, perasaan nggak pernah gue nyuruh ngapal. Bahkan kalau matematika ada di MUI, gue mau MUI keluarin fatwa haram menghafal matematika. Ya, kecuali buat yang ateis. Yang ateis nanti kalau ngafal matematika di Bennett nggak boleh berkunjung ke Gramedia. B, kata guruku kalau susah paham sesuatu ilmu, suruh kirim Al-Fatihah ke gurunya. Aku mau kirim ke Al-Fatihah ke Babe, nanti gue tangkis. Ting, 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 gitu. Gue tangkis. Ada-ada aja guru lu ya. Lu mau kirimin gue 1 juta Al-Fatihah, kalau lu nya nggak belajar, sama aja bohong. Itu buang jauh-jauh jalur langit. Kalau lu nya nggak belajar tuh percuma anjir. Ya, jalur langit itu kalau lu udah berusaha maksimal, lu udah berak darah belajar 7 hari 7 malam, baru jalur langit. Ini belajar belum, TO malas-malesan, evaluasi malas-malesan, tiba-tiba baca Yasin, baca surat ini, niscaya ujianmu dimudahkan. Bullshit, hey. Amalan bid'ah macam apa itu? Ya, siapa yang mau di-spill jalur jalur langit? Yalah, berak. Jalur langit, jalur langit. Jalur langit tuh ada satelit, no. Silakan, Nana mau ngomong apa tadi? Aku tadi cuma mau ngomong ini sih, sebenarnya PK sama PM tuh seru kalau misalnya aku paham sama polanya dan bisa memecahkan soalnya gitu kan. Ya, Terus kenapa aku lebih suka PU dibanding PK? Karena kalau PU tuh eh, nggak kayak PK yang misalnya nih ya, Babe ngajarin soalnya, ya. ngasih soal. Terus ntar di TO tuh jawaban dijadiin soal, soal dijadiin jawaban. Nah, suka bingung sama yang kayak gitu-gitunya. Kayak yang tadi itulah yang kata Babe yang guru cuman ganti nomor doang, habis itu ya udah keren gitu. Karena itu sih, padahal seru. Ya, sebenarnya masalah utamanya itu ya di kalian belum apa ya? Gue kalau gue sih menyebutnya dengan bahasa halusnya adalah hancur sejak awal kalau gue bahasa halusnya. Jadi gue di sini sebagai mekanik handal nih harus memperbaiki berapa ratus orang di sini. Tapi nggak apa-apa. Maksud gue ya bagaimanapun keadaan kalian ya, gue tetap akan bantu gitu kan. Gue nggak akan ninggalin. Yang penting tadi
Jangan jangan aduh ngeliat angka pusing, ngeliat angka pusing, lihat duit nyala, matain teh. Hey, kalau ngeliat angka pusing jangan lihat duit Anda. Silakan Ismail bin Mail. Deh, kan Ya, waktu Ismail itu bin Mail kenapa? ya mau cerita dulu deh. Ya, Kan silakan waktu itu silakan. kata Bang Imam, BK serahkan kepada Tuhan ya, maksudnya ngeblok aja. Nah itu setelah tak evaluasi tryout pertama, itu Ya, kayak kalau misal nilai KPM jeglok kayaknya susah buat dapetin rata-rata yang di atas 700 gitu. Nah akhirnya ya udahlah kan PK susah gitu ya, Be. Aku ya, ya nggak nyerah juga sih, maksudnya kayak masih belajar cuma fokus ke soal yang bisa aja gitu kan, tadi kata Bebe minimal dapat 5 gitu kan. Nah ya. tapi PM-nya ini aku pengen maksimalin gitu, Be. PM-nya pengen aku maksimalin, Oh, sarannya dari TO1 itu aku evaluasi dulu biar tahu salahnya di mana kan, materi yang nggak paham. ya. Nah ternyata nggak paham semua. terus Oh, aku terus aku coba cari kayaknya yang gampang itu, materi apa namanya yang XYZ itu, eliminasi ya. substitusi itu. Sistem Nah itu persamaan. kayaknya bisa, terus Ah, sama materi ya apa? sistem persamaan sama FEB KPK. Kan dari Ya, situ kan ya beta tak pelajarin dulu dasar-dasarnya. Terus ya, alhamdulillah tuh tryout kedua naik dari ya, 350 yang ngeblok itu jadi 420-an berapa gitu lupa. ya, Nah, terus aku coba nambah materi lagi buat jadi materi kunci gitu Beh di PM. ya, Nambah materi aritmatika sosial. Itu udah ya. tak pelajari dari dasar, tak pelajarin dari yang eh, sebelum suku bunga itu diskon Ya. sebelumnya lagi. Nah, itu udah tak pelajarin dasar-dasarnya, Beh. Tapi waktu Oh, di soal, kok kayak yang tak pelajarin nih 2-3 kali lebih advance gitulah dari soal-soal yang aku latihan gitu. Jadi kayak menyesal, lah kok susah banget soalnya, padahal udah belajar dari dasar juga. Terus kayak strategi juga udah bener juga, maksudnya udah dapet kunci materi buat bisa gitu kan. Tinggal belajarnya aja, tapi soalnya susah banget. Kayak ya nggak ngerasa sia-sia belajar sih, cuma ya. apa ya, waktunya gitu kurang deh kayaknya. Itu gimana be Ya. solusi? Oke, gini, Mas Ismail bin Mail. Nih, dengerin ya. Se advance-nya misalkan ya aritmetika sosial. Ya, advance materi aritmetika sosial itu nggak jauh-jauh dari misalnya suran, diskon, untung, rugi, dan sebagainya. Kan nggak mungkin dong, gue ngajarin aritmetika sosial yang dasar-dasar, tiba-tiba nanti yang keluar adalah bahas hutang negara. Nggak mungkin kan? Ya kan? Bagaimana caranya melunasi hutang negara itu? Nggak mungkin kan? Jadi nggak mungkin sejauh itu. Ya, jadi coba Anda pada saat belajar itu diperluas. Jadi bukan gini, bukan ini materi aritmatika sosial nih. Ya lu mengerucut belajarnya, oh gue belajar aritmatika sosial gini. Nah, tapi yang benar adalah, jadi ini materi aritmatika sosial itu diperluas. Nah, jadi aritmatika sosial ini itu mencakup ada apa aja. Misalnya ada konsep untung, konsep rugi, konsep diskon, konsep pajak, konsep angsuran, konsep apa namanya banyaknya tabungan setelah dikenakan bunga. Nah itu kan ada urutan-urutannya, ada logika-logikanya. Ya kayak misalnya gini, kayak berapa banyaknya uang setelah kita menabung di bank dengan bunga sekian, ya kan itu kan nggak perlu pakai rumus sebenarnya kan. Kita cuma ngitung apa, yang ngitung bentuk rupiah dari bunga selama sekian bulan menabung terus ditambah dengan dikali dengan modal awal. Ya kan kayak gitu doang, nggak ada rumus apa-apa gitu kan. Jadi eh, hal yang perlu kita hilangkan perlahan-lahan adalah eh, langsung, wah ini rumusnya apa ya? Gitu.
Tapi yang paling penting adalah kenali soalnya itu ngomongin apa. Jadi jangan ketemu soal itu langsung kita pusing sendiri mikirin rumusnya apa. Tapi yang harus kita pahami soal itu ngomongin apa. Sekarang gini, seberapa kenal kalian dengan soal yang sedang kalian hadapi? Kayak kalian lagi enjoy ngerjain LBE, kayak kalian lagi enjoy ngerjain LBI, kayak kalian enjoy ngerjain PU. Itu kan bisa ngerjain karena apa? Karena tahu kan. Oh ini cari nih, tahu gue. Nah kalau misalkan PKPU, kenapa kalian harus bedakan? Ya nggak? Kenapa harus dibedakan perlakuannya? Ya, coba dah. Kalau kalian bisa lancar di PU, bisa lancar di LBE, bisa lancar di LBI dengan cara seperti sekian misalkan, kenapa kalian harus bedakan? Kenapa nggak samain aja perlakuannya? Gitu. Mau tanya lagi, kalau misal nilai PM 500, terus PK-nya 350, terus yang lain rata misal 800 plus, itu kira-kira bisa dapat 700 itu nggak? Kan kurang tahu juga tuh Ya cara masih nilai aman, yang ini. penting PU-nya gede. Bisa, Mail. Bener lagi diganti nama Ismail bin Mail. Ya masih bisa, yang penting PU lu gede. PU tuh penyumbang skor lumayan lah. PU minimal salah berapa, Be? Wah, Maksimal deh, maksimal salah, maksimal salah. sedikit-dikitnya. Kalau bisa benar semua. Amin. Yang jelas di TO Alternativa tuh tidak bisa nembak ya. Ada yang di sini nembak? Nggak ada. Ada. Saya Nembak. Gede gak? bener 7 sih, Be. Hah? Ah, ketawa nggak jadi tuh. Ya, kemungkinan untuk benar banyak di TO Alternativa pada saat nembak itu sangat kecil. Karena kan saya orangnya jahat. Jadi nyusun huruf kunci jawaban itu nggak ada yang berurutan. Jadi sedikit yang sama. Jadi pola acaknya itu. Jadi nggak ada polanya. Beda sama panitia SNBT kan masih baik. Jadi masih bisa nembak. Kalau Alternativa nggak bisa. Halo Beh, ya ampun dikasih kesempatan buat Ya, speak up. kenapa? Jadi Beh, aku kan kayak yang Mbak Beh tahu, PM itu suka banget sebenarnya. Cuman Ya, aku tuh sadar diri gitu loh Beh, kalau aku kurangnya itu di eh, geometri sama trigono. Terus kemarin pas ya, aku kan TO-nya genap ya Beh, aku nggak ya, ikut TO ganjil. Terus kemarin Mbak Beh di TO 2 tuh kan ngeluarin geom banyak. Maksudnya kayak lebih banyak dari aritmatika sosial, terus dari aljabar dasar, dari yang lain-lain yang ya, masih basic yang aku bisa lah gitu. ya, Nah, kemarin tuh aku tuh kan kurangnya udah sadar diri gitu Beh di geom ya. sama trigono, sama agak kurang di fungsi juga. Nah, menurut Babe di sisa waktu ini aku mending pelajarin geometri atau enggak? Soalnya aku kurang di geometri tuh bukan yang kalau kayak volume terus luas itu aku udah bisa ngotak-ngatik rumus alhamdulillah yang kayak aku pernah cerita di Babe. Cuman Ya, di rumus yang aku kurang paham itu yang di bangun yang
lingkaran gitu, Beh. Bangun apa? Kayak Bangun tidur. bukan Oh, bukan. kayak Bangun apa? kerucut, bola, yang pokoknya yang alasnya lingkaran kecuali Ya, bangun posisi balok jongkok. itu aku kurang gitu. Terus menurut Babe itu masih bisa ditambal nggak ya kalau yang Masih bangun bisa, yang kayak masih kerucut bisa. gitu? Masih bisa. Kan lu juga nggak parah-parah amat sih. Iya sih, kayak masih paham, cuman emang kurang latihan aja. Jadi menurut Iya, Babe nggak apa-apa kalau aku nggak misal apa-apa, nggak apa-apa. 1 bulan ke depan belajar yang bangun itu aja. Soalnya aku lihat dari soal Babe juga kayak itu pengaruhnya gede kan. Kayak Babe kan Ya, ngeluarin soal kemarin, aku kerjain terakhir tuh yang ada kerucutnya tuh loh, Be. Itu aku kesusahan ya, banget jujur gitu. Jadi kalau menurut Babe mending ditambal, kayaknya aku mau ya, nambal yang itu. ditambal aja. Oke deh, makasih Be. Soalnya kemarin aku ditaklukkan soal Babe nih. Kayak soalnya Waduh. bagus banget. Ya, Makasih Be. jadi kita mohon maaf aja ya kalau misalkan soal-soal ada pembahasan yang salah itu langsung gua ralat. Apa-apa Be. Aku makasih banget Babe udah bikin soal kayak gitu karena ngebuat aku termotivasi buat belajar PM lagi. Makasih Be sebelumnya. Yo, sama-sama. Yang bilang PM lebih mudah dari PK hoax. Anjir, pas TO emang mudah, tapi pas UTBK-nya enggak, woi. Ya, itu mah relatif sih. Ada juga yang bilang SNBT PM-nya lebih gampang. Tuh kan, aku nggak relate. Ya iya, emang nggak semuanya bilang ini gampang. Ini siapa yang lagi? Jadi Woi, gini, Beb. Ya, nama lahir Anda siapa? apa? Nama lahir Anda siapa? Eh Hadi. Itu astagfirullahalazim. Hei, siapa namanya tadi? Hadi. Hadi, aduh, astagfirullah. Mas Hadi, Mas Hadi, Anda baca berita Danau Tiberias sudah mengering. Danau Tiberias sudah mengering dan tembok Zulkarnain kabarnya sudah mulai dijebol. Jadi Anda, aduh, pakai nama asli dong. Bangga menjadi laki-laki. Ya, nanti diganti. Kenapa? Jadi kayak gini, Beb. Kan aku ikut nih dari TO1 sampai TO3. Nah, waktu pengerjaan tuh karena mungkin panik, jadi banyak karena kayak ngerjain soalnya tuh lama gitu ngitungnya. Tapi bisa ngerjainnya cuman lama aja kayak gitu. Terus Ya, pas evaluasi tanpa lihat pembahasan aku ngerjain tuh bisa. Tapi aneh pas TO berikutnya ya, ngerjain lagi benernya cuman 7 atau 8 kayak gitu. Tapi pas ya. ngerjain lagi yang pembahasan gitu tanpa lihat bisa, jadi kayak panik karena waktu kayak gitu. Nah, mungkin ada tips gitu dari Babe buat kayak ngerjain matematika tanpa panik gitu. Terus supaya bisa cepat ngerjain dalam 1 sampai 2 menit kan kayak gitu. Apalagi Ya. kalau soal kayak SPLTP kayak gitu, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, itu kan Nah, lama sistem apa? ngerjainnya. Sistem persamaan linear 3 variabel yang SPLTP. Nah, kan itu aku bisa ngerjainnya paling cepat 3 menit, paling lama tuh 5 menit gitu. Nah, itu menurut aku ngabisin waktu banget gitu pas Ya. di Oke. Sundana di mana? apanya. Sunda. Hah?
Sundana di mana? Oh, di Bandung. Bandung. Nya di Bandung. Oh, Bandung. Bandung orangnya pilek semua ya. Bandung dibacanya Bandung. Bandung di mana? Cumbulit, Lin. Lain. Ciparai. Oh, Ciparai. Bandung. Bandung jadi Bandung. Sendal jadi Senal. Apa sih maunya? Oke. Jadi gini. Ya, cara bagaimana kita agar tidak panik di depan soal. Sadarilah bahwa sebanyak 20 soal itu Anda dituntut harus bisa mengerjakannya dalam waktu 22,5 menit. Masuk akal nggak itu bisa dikerjain dalam waktu 22,5 menit? Enggak sih gue. Ya kagak kan. Jadi lu ngapain berasa di Uber-Uber revokoperasi ya kan? Jadi caranya adalah sadari bahwa semua soal itu nggak bisa mungkin dikerjain dalam waktu yang maksimal. Ya. Jadi strategi mainnya. Nah, ini kan nanti akan gue kasih nih materi yang kira-kira itu masih bisa kalian kuasai gitu kan. Dengan kemampuan berhitung yang standar lah. Cuman plus, min, bagi, pangkat, udah gitu doang. Nggak ada apa-apa lagi, nggak ada rumus yang macem-macem gitu. Ya, dengan rumus yang standar itu, ya atau dengan perhitungan yang standar itu, ya kalian lihat nanti di soal, materinya mana yang kalian bisa. Ya, ketika kalian lagi ngeklik soal, materinya, oh ini materi yang nggak gue bisa nih, udah skip aja dulu. Oh ini materi yang gue bisa nih, kerjain. Nah, jadi lu punya banyak waktu untuk materi yang lu bisa. Nah, nanti kalau misalkan kan lu punya jatah 5 soal nih, ya kan, 5-7 soal. Kalau lu udah ngabisin 5 soal, udah bisa ngerjain 5 soal dengan baik, nah waktu yang tersisa ya lu pakai aja buat nembak. Gitu. Jadi caranya adalah jangan berpikir bahwa wah gua harus bisa ngerjain semua soal nih. Wah, tidak. Ya, itu ya. Jadi cara mengurangi paniknya adalah dengan menyadari bahwa tidak mungkin kita bisa mengerjakan semua soal. Ya. Oke, Be. Siap. Jadi diatur aja supaya kita juga bisa manage emosi kita di depan soal kan. Jangan sampai kita kalah sama soal. Nembak dulu baru ngerjain atau ngerjain dulu baru nembak ya. Atuh gimana caranya kalau misalkan nembak dulu baru ngerjain anjir. Kalau nembak dulu ya semua aja mendingan ditembak langsung sekalian. Kumaha. Oke, makasih Be-nya. Ya, sami-sami. Oke, malam Be. Ya, Oke, jadi sebelumnya makasih udah dikasih kesempatan. Aku mau nanya atau minta pendapat dari Babe sendiri dulu. Nah, aku kan orang yang bisa dibilang minoritas ya, karena kan rata-rata itu nggak suka matematika. Kebetulan sebenarnya aku cukup suka matematika, tapi yang aku paling nggak suka itu di bahasa Inggris. Nah, kemarin kan aku udah konsul di beberapa tutor tentang bahasa Inggris ini. Tapi rata-rata bilangnya disuruh ini belajar bahasa Inggris aja. Padahal aku mikir bahasa Inggris itu lebih susah dari matematika. Jadi kira-kira lebih baik aku menyeimbangkan antara matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, atau lebih baik fokus di matematika atau bahasa Inggris aja. Soalnya takutnya kalau aku fokus di bahasa Inggris, yang lainnya itu keganggu. Sebaliknya juga kalau aku nggak ada yang bisa di bahasa Inggris, takutnya harapan aku di PK mungkin bisa dapat sekian, malah nggak dapat segitu, jadi lebih down lagi. Nah, karena TO terakhir ini kan aku 3 kali TO itu sebenarnya cukup bagus sih, tapi PKPM-nya nggak stabil. Kadang PK yang tinggi, PM yang turun, begitu pun sebaliknya. Dan aku rasa di TO 13 itu PM-nya lebih gampang. Kalau di TO kedua atau genap itu kayaknya PK-nya
yang lebih gampang. Terus yang kedua, eh, ini kan aku cukup bisa di materi fungsi, aljabar, teori bilangan, sama Ya, statistik, terus di kaedah pencacahan. Kalau yang soal-soalnya alter udah bisa jawab. Nah, kira-kira di ya, luar dari itu yang perlu aku mantapin lagi materi apa, Be? Biar lebih bisa oke, dikejar. oke. Nah, kalau kayak gini kasusnya ya, kalau lu sudah menganggap bahwa matematika adalah bukan sebuah masalah yang berarti, ya maka lu fokus ke bahasa Inggris. Tapi dengan catatan tadi, ya matematika bukan lagi sebagai kendala. Artinya lu udah beberapa TO, nilai lu tuh meskipun ya antara PK dan PM kayak balap-balapan, tapi setidaknya kedua itu nilainya bisa dipastikan aman. Nah, baru kita belajar selain MTK, ya yaitu bahasa Inggris tadi yang menjadi kendala lu. Nah, terus perkara materi apa lagi yang selain yang lu sebutin tadi yang harus dipelajari? Ya, gua rasa enggak, karena PK kalau kita belajar terlalu luas juga kayak buang-buang waktu juga sih sebenarnya. Kayak lu ngapain sampai belajar limit trigono? Gue lihat juga ada yang sampai belajar turunan matriks gitu, kayaknya terlalu luas materinya kalau ke arah sana gitu ya. Jadi mending kalau emang lu mau belajar PK ataupun PM ya lu mending di bab yang sama atau di materi yang sama tapi variasi soalnya beda. Itu aja sih kalau dari saran dari gue. Oke, oke, Be. Makasih, Be. Ya, oke. Terakhir nih, Salahuddin Al Robertinus. Wah, ini setelannya mirip Abu Lahab kayaknya ini ya. Ya. Abu Lahab Aku apa Abu Jahal ini? Abu Bakar. Abu Oke, Janda. kirain Abu Jahal. Hmm, Abu. Aku izin berpendapat aja sih Be tentang tadi pendapat Babe tentang kenapa kita Apa? nggak bisa nge-treat subtes PKPM tuh kayak PU dan subtes literasi dan Ya, sebagainya. silakan, silakan. Aku ini dari pengalamanku sih dari semenjak aku SD sampai SMA sekarang. Jadi dari dulu tuh kita udah kedoktrin gitu otak kita kalau subjek yang namanya matematika itu tuh kayak susah dan dewa gitu. Kayak beratnya Ya, ya itu susah buat diimbangi di otak kita gitu. Kayak apa ya istilahnya tuh. Dan itu datang dari stigma-stigma lingkungan aku juga sih kayak ya kamu bisa matematika, kamu udah dicap orang pinter gitu. Tapi kalau misalnya kamu pinter di bidang lain, kayak seni, olahraga, atau dan sebagainya, kamu belum tentu dicap pinter gitu. Karena kamu nggak bisa berhitung. Jadi seolah-olah ilmu eksakta atau matematika itu, seolah-olah itu kayak standar kepintaran orang-orang Indonesia gitu. Dan ya, itu dan itu membuat kita kayak yang belum ya mampu gitu matematika dibuat minder sama hal-hal kayak gitu kayak ah ya udahlah gua nggak pinter di matematika, gua goblok, gua bodoh, gua nggak akan bisa menguasai subjek yang namanya matematika ini. Dan itu tuh ke bawah sampai dewasa sampai sekarang sampai ya, UTBK ini. Menurut aku kayak gitu sih kenapa kita nggak bisa nge-treat PK sama PM tuh sama kayak subtes lainnya. Karena ya bawaan lingkungan juga dan stigma dari ya negara kita ini ya, yang mendewakan bahwa orang pintar tuh harus pintar eksakta atau hitung-hitungan gitu. Sedangkan ya, banyak dari kita itu yang ya goblok gitu matematikanya istilahnya gitu. Mungkin segitu sih, Be. ya. Oke. Ya, nggak semua daerah sih. Cuman memang kebanyakan seperti itu. Ya, tapi kalau kayak di lingkungan gue pribadi, kayaknya di sini ya gue berani jamin ya, di lingkungan tempat tinggal gue atau di kampung gue, cuman gue yang bisa matematika. Gue berani jamin matematika dan fisika ya. Tapi gue nggak pernah dicap sebagai orang pinter. Karena yang dicap sebagai yang pinter itu kalau di tempat tinggal gue adalah mereka yang bisa ngaji, yang bisa ngaji, yang apa, yang tiap malam tertentu tuh ngumpul bawa bapak ngerawi hadis gitu-gitu. Betawi KB, waduh. Awalnya saya nggak mau nyebut suku, ternyata ada yang menyebut. Ya itulah, kan standar kepintarannya beda-beda. Yang Betawi pasti relate lah. Jujur aja udah, yang Betawi pasti relate kan, ya kan? No, lu ikut cing lu ngaji ya kan, lu ikut teman-temen lu ngaji di cing ini, ngaji di cing ini.
bukannya gue nggak suka agama, maksud gue ya gue juga beriman gitu kan, cuman nggak apa ya, karena gue punya cara gue sendiri bagaimana gue memuja Tuhan ya, melalui sains lah gue memuja Tuhan gitu, bukan ikut pengajian kayak gitu. Iya, di apa namanya, di tempat tinggal gue, wih keren nih anaknya sini, dia mondok gini ya, bodo amat gue. Lu mau mondok di pesantren mana, pesantren kilat kayak bodo amat gue. Anjir. Ya dia gitu, di apa namanya, di daerah gua orang yang bisa matematika fisika nggak terlalu dilihat sih gitu. Berarti Nah banyak terus becandrum deh. gini, Oh my sekarang God, gue tanya, jantung. kalian itu udah kenal PU tuh dari kapan sih? Aku dari Kalian SMP kenal sih. sama subtes PU itu dari kapan? Baru ini sih. Masuk TBK. Lo kok bisa cinta sama yang baru kenal dibanding sama yang udah kenalan dari SD? Itu gimana? Dapat gurunya nggak pernah bener, Be. Kayak Itu masuk-masuk gimana? Biasa lah, Be. masuk gurunya bilang kayak kalian mau nilai berapa, padahal gue ngerjain tugas terus anjir. Itu gimana konsepnya? Baru kenal langsung naksir. MTK kenal dari SD kagak naksir, malah makin benci. Soalnya yang baru kenal itu nggak nyakitin, Be. Ya, toxic relationship, Be. Orang baru lebih tahu cara nge-treat kita daripada orang lama. Asik. Lebih cocok dijadiin temen Be daripada pasangan. Second choice. MTK baru bener, sebenarnya MTK tuh seneng Be dari SD, cuman tiap kali mulai seneng gurunya yang ngeselin, kayak apa sih nugas udah, ulangan udah, tapi tetap kena omel kayak dibilang mau nilai berapa sih, padahal nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi gini. Tidak doang kan kerja nama satu gitu. Jadi gini, ya kita memang bisa menguasai sebuah subjek itu terkadang memang karena senang sama yang ngajar, gitu kan. Tapi mau sampai kapan kalian nggak bisa terhadap suatu subjek lalu menyalahkan pihak lain? Anjay. Misalnya nih, lu nggak suka sama mata kuliah psikologi anak, ya kan? Karena dosennya nggak enak. Males gue, dosennya blow on. Males gue belajar psikologi anak. Apakah lu akan membiarkan psikologi anak tuh dapat E di ijazah lu? Apakah lu akan tetap nggak mau belajar karena dosennya nggak enak, atau lu mencari metode belajar lain yang tidak diajarkan sama dosen lu sampai lu bisa? Ya. Ayo, Nyari metode lain sih. Nyari metode lain. Nih gue sharing aja ya. Dulu semester 3 kan kalian tahu bahwa gue ini adalah mahasiswa program studi meteorologi terapan. Tentunya pasti ada mata kuliah meteorologi kan. Ya, tentunya ada mata kuliah meteorologi di semester 3. Nah, di mata kuliah meteorologi, gue sempat menyalahkan keadaan. Dosennya tuh nggak enak. Gue ngantuk. Pokoknya tiap dia ngajar tuh gue selalu ngantuk. Kayak gue menyalahkan keadaan, alah nggak asik dosennya. Gue nggak belajar sampai gue dapet nilai D. Bayangin, anak meteorologi, tapi mata kuliah meteorologi dapat nilai D. Nah, itu di semester 3. Ya. Di semester 3. Nah, kemudian ya seiring berjalannya waktu, gue tumbuh dewasa, gue sadar bahwa gue nggak boleh kayak gini, gue nggak boleh nyalahin eksternal ya, bahwa ya yang namanya belajar yaitu internal diri gue sendiri, gue nggak bisa nyalahin siapapun.
ini udah tanggung jawab gue, ya akhirnya gue lebih memilih yang tadinya itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak diulang, tapi gue lebih memilih ngulang mata kuliah semester 3 di semester 7. Jadi gue bayangin lagi skripsian, satu kelas sama maba yang baru masuk. Ya gue tadinya malu, cuman ya cuek aja lah gitu kan. Toh gue mau belajar bener-bener. Nah setelah diulang, yang tadinya nilai gue D, jadi admin. Ya, jadi admin. Ya, jadi di ujian itu seingat gue cuman salah berapa gitu. Yang tadinya ujian dulu gue ngasal, sekarang jadi A. Nah, itu juga bisa kalian jadikan pelajaran bahwa ya nggak bisa selamanya nyalain keadaan gitu kan. Jadi kayak PU aja tadi, lu kok bisa suka sama PU padahal nggak ada yang ngajarin lu. Dari sekolahan nggak ada yang ngajarin lu PU. Terus matematika ada yang ngajarin, tapi karena lu nggak suka aja sama yang ngajar, terus lu jadi lose attention gitu kan. Jadi nggak ada atensi sama sekali buat mempelajarinya tuh, ya masih nggak masuk akal buat gua. Karena gua dulu juga ada fase punya guru yang nggak enak juga. Lu boleh tanya sama Imam, ada satu orang guru yang ya orangnya sih baik, cuman di kelas lebih banyak cerita daripada ngajar. Ya, gua nggak mau benci dengan matematika karena gurunya. Ya pada akhirnya gue belajar itu sendirian. Ya gue belajar sendirian. Ya karena apa? Karena gue pengen bisa. Ya lagi-lagi kan semua kembali ke diri sendiri sebenarnya. Ada niat atau enggak. Kalau emang dari awal ya, gue nggak mau belajar matematika, ya lu harus terima resikonya sekarang. Lu harus terseok-seok ketika memahami matematika. Iya, jadi gimana sih lu belajar tapi ada rasa kebencian? Gimana coba? Belajar dengan rasa benci itu gimana kan? Berat, men. Ya kan? Lu merasa udah nggak cocok aja sama pasangan aja, lu langsung bilang putus. Atau kita kayaknya udah nggak cocok lagi, kita udah nggak sejalan lagi. Kan gitu. Ya, jadi dulu di awal gue pernah bilang bahwa belajar itu hati harus ikhlas, harus bersih. Ya, ikhlas tuh gimana? Ya udah ikhlas bahwa gue nih makhluk bodoh, gue butuh banyak belajar, gue pengen belajar banyak. Bersih itu gimana? Gue nggak mau benci sama apa yang gue pelajari, gue juga nggak mau merendahkan orang yang sedang belajar. Insya Allah bisa. Gitu ya. Jadi belajar itu harus ikhlas dan hatinya harus bersih. Gitu. Ya. Jadi ya begitulah kira-kira kalau dari gua. Ya, dan tetaplah flat emosional. Kayak kenapa kalian langsung pada apa namanya benci atau gimana? Lu nggak melihat kalau kalian gini, tolong gini. Kalian nggak suka MTK, kalian kesulitan belajar MTK karena kalian punya alasan di masa lalu ada orang yang menyakiti hati kalian sehingga kalian nggak bisa cinta sama matematika. Maka hari ini kalian berusaha untuk mencintainya karena ada gua.
Ya, jadi kan gue sebagai alasan bahwa oh yang ngajar Babe enak nih pas di MTK. Itu aja gue minta. Kalau ada orang lain di masa lalu yang bikin lu sakit hati belajar MTK, sekarang ada gue yang bisa membantu lu menyembuhkan luka lama pada matematika. Nah, kalau kata Wendy, kalau masih dikasih waktu sama Tuhan, kita mau ngulang katanya. Nggak tahu tuh diaminin apa nggak sama malaikat. Kalau nggak ngerti apa boleh nanya be, walaupun udah pernah dijelasin. Jujur takut banget mau nanya lah. Emang kapan ada orang nanya gue omelin, gue maki-maki, perasaan kagak ada dah. Kalau gue bisa jawab pasti gue jawab. Kalau gue lagi nggak sempat jawab, pasti gue alihin kalau nggak ke Surya ke tutor lain. Kan gitu. Pas SMP dikatain bodoh sama guru MTK, ingat sampai sekarang. Oke, dari jauh saya katakan guru Anda tuh juga bodoh. Gue tuh kan punya rekan ini ya, punya rekan eh ya bukan rekan kerja sih ya, tapi seprofesi lah. Dua orang, guru sekolah, guru matematika. Tiap gue bikin story yang berhubungan dengan matematika, terutama yang tentang kritik, mereka itu diam semuanya. Jadi merasa bahwa kesalahan-kesalahan pembelajaran matematika yang ada saat ini itu adalah hal yang normal. Mereka nggak berani mendebat gue. Pernah diketawain sama teman karena agak lama ngitung pas belajar bareng. Jujur sakit banget sampai sekarang diketawain di depan teman-teman. Kalau teman-teman lu ada depan muka gue ketawain juga pakai mulut yang lebar. Hah, gitu. Ya, nggak ada satupun orang yang berani ngejelek-jelekin, ngetawain murid-murid gue yang lagi belajar. Masalahnya banyak nih orang-orang so jago nih yang berani-beraninya ngetawain orang atau apalagi sampai ngatain ya. Gue punya kutipan yang bagus, bukan, gue punya kutipan yang bagus. Eh, Orang yang nggak pernah merasakan kepayahan dalam menimba ilmu, ya, maka dia selamanya tidak akan pernah bisa menghargai orang yang berilmu. Ya, jadi orang-orang yang ngatain kalian yang lagi berproses itu sebenarnya ya dia bukan orang yang berilmu. Jadi tenang aja. Aku sering digibahin karena karena cara belajarku yang active learning, aktif di kelas. Itu dia cuman menutupi ketololannya aja dengan cara bergibah. Ya, aduh aku tolol. Ayo daripada aku belajar, lebih baik mari kita bergibah. Kita gibahin dia yang so aktif di kelas. Gitu. Kalau guru yang ngatain berarti gurunya nggak berilmu. Ya betul, betul. Nggak semua guru berilmu loh. Kalau bersertifikat, iya. Tapi kalau berilmu, enggak. Bersertifikat tuh bukan berarti tandanya dia punya ilmu. Enggak. Ada saran nggak buat anak kelas 3 SD yang malas menghafal perkalian? Lah, anak kelas 3 SD disuruh ngapal perkalian ngapain? Adik gue juga gue paksa kok.
Sejak kapan anak kelas 3 SD tuh wajib hafal kalian tuh sejak kapan? Mereka tuh golden age-nya buat nyari potensi diri loh. Lu ya, jadi kalian yang dari SD udah diajarin ini dan itu, dipaksa hafal ini dan itu, ya gedenya capek mikir. Coba, ngerasa gak udah gede capek mikir? Karena dari SD udah dipaksa dapet ranking sama orang tua. Wah, 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 wah. Kamu seperti anaknya Bapak Ono. Bapak Ono anaknya ranking 2. Bapak Ono anaknya ranking 1. Kamu kalau nggak ranking 1, Papa nggak beliin mainan. Hmm. Kasihan. Assalamualaikum, Kijang 1, Alfa Bravo ganti. Waalaikumsalam. Ini gimana ini? Gimana? Udah ada pencerahan belum masalah PK? Ini saya lagi cerahkan, Pak. Ini banyak sekali nih mereka-mereka yang evaluasinya tersesat. Oke, saya dengerin sebagai ya sebagai pemimpin pasukan yang pasukannya sangat banyak. Sedangkan pasukan ente kan cuma 200. Ya, itu pun yang hadir paling cuma gocap. Itu Ya, masih biarkan aja literasi. ngobrol sama Surya sama Faki udah. Literasi juga kayaknya tinggal 400 lah nanti. Gak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ya, semoga aja lolosnya di jalur doa lah nanti. Gue gak Kita nggak dipaksa tahu dapat nih. rank sih, cuma pas kelas 1 rank bisa sampai kelas. Semoga kita nggak tahu salah ya. Kita Apa? kan pernah punya siklus gitu kan. Kayak 2019 murid kita lolos semua tuh. Ya, Tahu kan angkatannya Soleh itu yang pada keterimanya di UI, ya, UGM. Ya kayak si ah, Soleh aja kan udah lulus jatuhnya ya. ya udah. 2020 sial angkatan yang kita pegang. Bener. Ya. Tahu kan perbedaannya apa? Cuman satu, nurut atau nggak nurut doang. Nah, betul sekali. Tahun lalu Betul. nurut, ya tahun lalu banyak yang nurut. Nggak tahu nih Banyak. tahun sekarang gimana. Ya, kita lihat aja. Tapi jujur loh, angkatan yang sekarang ini ya, meskipun orangnya lebih banyak, tapi lebih susah ngebonding, lebih susah nge-carry-nya ya. Iya juga sih. Gue juga ngerasanya begitu. Lebih susah Loh, nge-carry-nya. kok banyak yang ngetik nurut tiba-tiba. Loh, kok tiba-tiba pada ngetik nurut? Apa ini maksudnya ini? Udah lah, saya keluar ya. Iya, iya, iya. Ya, apa? Oke. Jadi solusinya sekarang ya, solusi konkretnya sekarang adalah ya maafkan diri kalian, ya gue mau belajar, ya, dan gue nggak mau malu dalam bertanya. Ingat, ini Rian perspektif, itu gue yang megang. Ya, jadi yang fokus matematika itu dipegang sama tutor yang lain. Tapi Rian perspektif itu gue yang megang. Ya, ini kabar bahagianya ya. Kabar bahagianya kalian itu akan gue pegang sampai akhir bulan April. Ya, ini. Ya, jadi berbahagia dan bersukacitalah. Nah, jadi nanti kan ada program kelas khusus fokus literasi.
Nah, jadi orang-orang yang di fokus literasi ini kan akan gue bimbing untuk bisa menguasai 5 soal atau 5 materi aja. 5 sampai 7 materi yang akan diulang-ulang. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Jadi gue udah netapin materi nih, ya. 5 materi nih atau 6 materi. Terus diulang-ulang. Terus jangan lagi ada yang nanya tuh. Jangan lagi ada yang nanya, kok materinya ini terus Beh ya? Kan ini sengaja diulang-ulang biar kalian tuh paham gitu kan. Gitu. Ya, jadi akan gua apa namanya? eh, berikan dalam 1 minggu itu ada 3 kelas. Ya. Dalam seminggu ada 3 kelas dan akan berlangsung sampai dengan akhir April. Ya, ya. Jadi ingat apa tadi? Rules yang paling simpelnya adalah apa? Kalau kalian punya alasan membenci matematika kemarin karena orang di masa lalu, maka hari ini kalian juga punya alasan untuk mencintai matematika, yaitu siapa? Gua. Bakal bentrok sama LC regular nggak, Be? Nggak. Gue jamin nggak ada yang bentrok. Jadi kalian bisa dibilang bakal dapat kelas tambahan. Ya, misalnya gini. Besok kalian ada jadwal nggak? Yang proletar 5% besok ada jadwal nggak? Proletar libur. 5% ada ya? Ya, 5% kan siang ya kan sama Doni. Ya kan, kalau nggak salah siang Doni. Ya kan? Nah, semisal dimulai besok, ya, itu ada 2 kemungkinan. Bisa kita mulai di pagi hari atau di malam hari. Itu. Ya. Besok Kalau tuh malam 5% kayaknya sampai jam berapa? malam juga ada Be 5%. Kayak Oh, sekarang malam juga ada 5% tapi ada. Jadi supaya nggak bentrok ya berarti pagi. Itu. Jadi jam di mana nggak ada kelas ya itu bakal gue isi nanti. Paginya bukan jam 7 ya. Paginya paling jam 9-an. Jam 9 setengah 10 lah. Gitu. Nah, selama bulan puasa juga gitu. Kalau misalkan pagi kalian ada kelas ya berarti malam. Kalau kalian malam nggak ada kelas, malam ada kelas ya berarti pagi. Gitu-gitu aja, tuker-tukeran. Bah, ini belajar dari maksudnya awal, iya dari sistem persamaan. Bah, kenapa aku suka salah hitung ya? Kalau salah hitung itu ya, lo harus tahu lo itu salahnya di mana. Maksudnya ya kenapa lo bisa salah? Kayak misalkan kenapa +3 dikurang 2 lo nulisnya 17. Ya, itu kan tuh udah salah total ya. Ya, itu harus tahu. Ada recordnya ada ya. Susah gak ya MTK di kuliahan? Apa perlu gue spill matematikanya anak meteorologi? Janganlah, nanti shock ya. Nah, ini akan gue share screen, tapi sebentar ya, gue edit-edit dulu bentar. Eh jadwal, bukan jadwal sih, apa-apa saja yang bakal kita pelajari nanti.
Ya, oke, gua akan share screen ya. Gimana pendapat Babe misal mau ambil teknik tapi ngerasa kurang banget di matematikanya? Aduh, gimana? Ibarat kata lu mau menjadi pembalap F1 tapi cuma bisa bawa sepeda family anjir. Ya nggak bisa. Harus bisa tuh MTK-nya. Oke, ini gue akan share screen. Nah, udah kelihatan? Gue tabrak Max Verstappen biar gak Ilhelmus Buset. Max Verstappen. Gue taunya F1 era ini ya. Eranya Michael Schumacher, anjir tua banget gue anjir. Ya terakhir-terakhir gue ngikutin inilah. Lewis Hamilton lah. Ya, Sebastian Vettel ya. Kalau MotoGP gue terakhir ngikutin Rossi sih udah habis itu nggak ngikutin lagi. Ya, eranya Pedrosa, Casey Stoner, Max Biaggi, Alex Barros, Capirossi. Nggak tahu kan lu Alex Barros. Tua banget anjir gue Alex Barros. Setegi Bernau. Ya, oke, ini dia. Mencoba mengerti matematika untuk anak literasi. Tok, 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 tok. Apa saja yang akan kita pelajari? Tuh. Learning target, setidaknya bisa ngerjain 5 sampai 7 soal PK atau PM. Sisanya nembak. Itu gue terang-terangan yang nyuruh kalian nembak. Jadi habiskan waktu untuk di subtes yang kalian kuasai. Ya. Di sini siapa yang 5 soal saja sudah sujud syukur? Nah, ini akan saya tambah jadi 7. Nah, yang paling pertama ini adalah sistem persamaan. Yang harus kalian kuasai di sistem persamaan ya dasar lah ya, operasi bilangan, terus properti-propertinya kayak distributif, asosiatif, komutatif, memfaktorkan, substitusi, eliminasi gitu-gitu ya. Jadi di sini ya di dalam sistem persamaan itu nggak ada rumus, sumpah. Ya. Jadi kalau ada yang bilang sistem persamaan itu pakai rumus, itu mesti sekolah lagi tuh. Nggak ada rumusnya anjir sistem persamaan tuh. Itu literally bener-bener tuh lu ngitung gitu. Gitu. Nah, terus persamaan kuadrat. Adalah dikit-dikit rumus di persamaan kuadrat, yaitu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar.
Nah, terus ada apa lagi? Persamaan kuadrat juga ya tipis-tipis lah. Jadi ini gue pilihin materi yang memang kagak ada rumusnya. Eksponen dan bentuk akar. Ini kan ngitung juga. Nggak ada rumusnya sama sekali. Ya. Terus garis sudut kesebangunan. Juga nggak ada rumusnya. Nah, garis sudut kesebangunan tuh nggak ada rumusnya. Oke. Lagi. Eh. Nah, apalagi tadi ya. Ini. Nah, terus ini barisan dan deret. Barisan dan deret juga kan rumusnya ya suku ke N sama jumlah. Itu aja. Kalau gue lihat di soal PK yang kemarin gitu kan. Jadi ada sebuah barisan yang kayak diacak gitu kan. 3P terus sekian 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 gitu kan. Jadi salah satunya itu ada yang diganti sama variabel. Terus statistika udah materi PK-nya. Statistika kan ya rata-rata jangkauan itu aja. Gitu. Terus materi PM ya perbandingan. Gue lihat di web simulasi itu banyak soal perbandingannya. Peluang nggak, B? Ya kalau lu sanggup peluang nggak apa-apa. Gue nggak sengaja nggak naruh peluang karena masih banyak yang bingung nih. Kayak pengambilan bola merah, pengambilan bola putih, pengambilan bola hijau. Ya, gue sih tidak menyarankan. Kalau lu mau nggak apa-apa. Tapi di sini nggak masuk list gue. Ya, ya gue tidak menyarankan. Tapi kalau kalian mau nggak apa-apa. Ya. Sebenarnya bukan peluang. Mungkin nanti yang akan gue ajarkan hanya kaidah pencacahannya aja. Kayak ngebedain kombinasi sama permutasi aja paling. Ya, belajar peluang biar jago main capsa. Siapa tahu ntar kalau jago dikirim ke Makau ya. Buat kejuaraan judi. Ngalahin Chow Yun Fat ntar. Ya, terus apa lagi ya ini? Statistika. Perbandingan, ya udah PM. Nggak ada lagi sih PM, cuman ini aja. Barisan deret. Ya, barisan deret, statistika. Ya. Sorry. Perbandingan, statistika, sama bangun ruang. Udah. Itu aja kalau PM. 3 bab yang mana satu babnya itu pasti beranak gitu. Itu aja nanti yang akan gue ajarin. Gitu. Ah iya, FPB dan KPK. Lupa gue. Ntar gue tambahin juga deh. FPB KPK juga ya sama. Buset. Woi, Su. Mute, Su. Buset. Bocor. Nah, mau mulai kapan? Waduh, saya langsung dibantai ini. Ya nggak sekarang dong. Gue aja baru pulih. Kemarin tuh gue gejala tipes loh. Anjir.
Bener-bener gue disuruh istirahat total. Masih batuk-batuk aja ini sama flu gue belum hilang. Gejala tipes lo gue kemarin. Panas gue 38. Habis itu turun 36. Habis itu naik lagi 38. Keringetan. Nginjek lantai itu dingin kaki gue. Batuk. Dada sakit sini. Ditanya sama dokter, pernah tipes nggak kamu? Pernah dok. Udah, berarti bener nih gejala tipes. Iya gimana nggak sering begadang coba. Yang saya hadapi ini lebih dari 1.500 orang. Dulu kemarin itu minimal tidur tuh gue 1:30. Ya, cara membayarnya mudah sebenarnya. Enggak, ya kalian ya gue doakan ya supaya nanti lolos di tempat yang terbaik gitu kan. Tapi ya gue nggak mau menuntut kalian. Setidaknya gue minta kalian lebih respect ke gue aja yang sudah lelah gitu. Ya, oke. Kelas pertama sistem persamaan akan gue mulai jam 9:30 pagi besok. Kelas pertama fokus literasi akan gue mulai jam 9:30 pagi besok. Kalau jam 9:30 mulai, paling selesai jam 11. Pasti ada record, tenang aja. Gak kan Jumatan gue mah kalau ini selama khotib belum naik mimbar bebas. Soalnya masjid samping rumah gue. Link recordnya kayaknya bakal beda. Ya, bakal dibedain. Nanti ntar gue kasih tahu. Kata Bang Imam, babe gak Jumatan. Jumatan kita, woi. Nggak terawih, woi, bukan ke Jumatan. Nah, ini salah nulis itu dia, belum. Ya kalau malam nanti kan gue nggak terawih kalau malam. Nah itu bisa kita pakai buat kelas. Ya, kenapa nggak terawih? Prinsipnya kita masuk PTN tuh wajib, terawih sunnah. Jadi ya udah. Betul. Yang Ibadah wajib itu masuk PTN. Kalau terawih nggak wajib. Betul. Ya Pak, mencari nafkah itu wajib. Loh kok sesat? Nabi aja pernah lo nggak salat terawih. Wah ini salah nih, katanya nggak terawih dosa. Coba ini gimana tuh? Yang nggak wajib dibilang wajib. Iya gimana? Karena coba mana ada terawih wajib? Terawih sunnah bro. Ini pada nggak belajar agama kali ya. Ada momen Nabi itu nggak sholat terawih selama berhari-hari karena takut sholat terawih dikira wajib. Gue takut gak masuk PTN karena kurang pahala lah. Kalau misalkan masuk PTN sama pahala korelasinya apa anjir? Nah ini juga kebodohan nih.
gitu. Ini bukti belajar agamanya dulu matabi'inya nggak ngerti. Emang Anda pikir kalau Anda belajar sekarang itu nggak pahala? Loh, kan Anda sekarang nih belajar untuk hidup Anda. Itu pahala, lebih besar pahalanya dibanding terawih. Sunnah muakat mendekati wajib. Waduh, Wajib. belajar agama di mana ini? Kalau ditinggalkan rugi. Ya, Anda silakan pertimbangkan lebih rugi mana Ya, menerima lebih yang rugi mana? ditinggalkan. Lebih rugi mana silahkan. Silakan, itu Anda aja yang menilai kalau kayak gitu. Yang Kristen gimana Romo? Gampang ya Kristen mah. Hari Lailatul Qadar live kelasnya belajar PKPM biar setara 1000 tahun. Ada baik. Iya, balik masing-masing aja kan, juga nggak tiap hari kan gue ngadain kelas malam kan. Kalau lagi bisa pagi ya pagi, kalau malam ya malam kan gitu. Terawih memudahkan belajar katanya. Padahal habis terawih pengennya tidur ya. Soalnya Ya, besok sahur. udah capek. Udah pokoknya intinya kalau emang Anda nggak bisa ya tinggal tonton record. Nanti rekamannya udah ada pas kalian selesai terawih gitu aja. Nah, betul. Gitu ya. Itu gue ngasih opsi. Ya kan, tadi gimana? Kalau bisa kelas pagi ya pagi, kalau pagi nggak bisa ya malam gitu. Jadi nggak tiap hari kita kelasnya malam. Dia bilang tuh, terawih setahun sekali bang. Loh, masuk PTN jatahnya cuma 3 kali. Emang mau ngulang? Gue sih ogah. Okay, Alexis, you're in charge. Ya pokoknya intinya dipikirin baik-baik lagi aja. Intinya nggak ada yang maksa ya. Kalau dikomparasin sama sholat id sama lebaran ya nggak bisa. Lebaran dan sholat id itu kan momen liburan itu. Jadi intinya nanti tonton rekaman aja kalau misalnya nggak bisa itu. Lebaran pagi live class sunah bang kan sunah. Ya yang sunah itu sholatnya, liburnya itu wajib sama keluarganya yang wajib bukan lebarannya. Betul. Dah ya, itu dari gua. Ya pokoknya besok pagi 9:30 kita udah bisa mulai hari pertama. Ya kayaknya digoreng lebih lebih parahnya nanti digorengnya apa? Kamu nggak sholat raweh ya? Oh itu biasa aja. Paling 2 hari lupa. Tapi Lupa. kalau loh kamu nggak kuliah? Wah, itu Bodoh parah sih. bodoh kali. Bodoh kali kata gitu ntar ya. Bukan lain kali tapi bodoh kali gitu. Iya. Tidak ada yang peduli dengan ibadah Anda, Betul. Anda yang dipedulikan itu Anda nganggur atau tidak, kuliah di mana atau tidak. Itu karena harus ada yang dijelekin dari keluarga agar keluarga yang lain terlihat baik. Betul. Dan ada nanti keluarga yang orang tuanya disuruh nyuci piring. Loh, Allah itu peduli makanya dibikin sunnah. Coba kalau tarawih dibikin wajib, pusing orang, coba lu bayangin. 30 hari harus sholat malam. Itu justru karena Allah peduli. Belajar belajar agamanya nggak belajar fikih juga sih ya. Jadi kayak gini. Malah dibilang ideologi mana lagi. Ya Allah. Romo kalau mudik gimana? Ya silahkan nanti di saat orang belajar Anda mudik, mungkin Anda nanti jadi penyumbang kursi untuk orang lain. Siap saja.
Kalau gue sih bakal lebih milih saya di rumah aja lah Bu, Pak besok mau SNBT gitu. Bapak Ibu aja yang pulang kampung. Kecuali Borelik, betul 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 betul. Yang gap year tahu kan rasanya gimana? Tahu banget. Itu kan. Sholat Id juga nggak tenang. Soalnya nanti apa? Abis sholat Id ketemu keluarga, kamu Iya. kuliah di mana? Gak ada yang nanya. Kamu terawih nggak? Kemarin terawihnya full gak? Enggak ada yang nanya Enggak. kayaknya. Ini tanya apa? Kuliah di mana? Oh nggak kuliah gitu. Nganggur ya. Parah kali kalau kata itu kan ini lain kak apa? Agak Agak lain. lain. Yang ini parah kali gitu. Lah, ini kita hanya menawarkan realita. Bener kan? Betul. Bener. Kita hanya Kita bukan menawarkan realita. mencari celah beragama, tapi memang ya emang ya begitu udah. Kenyataan society kita memang seperti itu, bro. Serba ya kadang beragama itu agak bingung ya. Ya kan katanya Lailatul Qadar kan menghapus 90 tahun gitu kan. Tapi di satu sisi pahala orang berilmu itu tidak terbatas gitu. Wah, berarti lebih gede yang mana tuh? Dihapus dosanya 90 tahun atau pahala yang tidak terbatas menuntut ilmu. Wah, kita milih lah gitu ya. Saya lebih memilih untuk belajar sih karena pahalanya tidak terputus. Bang Imam, Bukan Babe, brainwash, bro. tips ditanya kalau misalnya ketemu keluarga gimana? Oh sorry nggak pernah ngerasain gagal SNBT ya. Iya, apalagi saya. Diundang kuliahnya, bukan tes. Iya. Diundang. Wah, Wah, enaknya diundang. Lalalala. lala shalalala dung 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 dung. Itu. Ya kenapa sih kita nggak ngadain habis traweh gitu kan? Karena ada sesuatu yang wajib. Yang wajib itu apa? Sahur. Sedangkan Nah, kalau ngajar jam 9 malam, malah ngantuk, nanti nggak ngantuk. sahur. Sahur Malah ke-skip apa? nanti. Iya, yang wajib itu kan sahur sama sholat subuh. Tapi kalau tidurnya di atas jam 9, gara-gara ngajar ente, yang wajib malah tertinggal. Ya udah, akhirnya kita Betul. meninggalkan yang tidak wajib, yaitu sholat tarawih. Betul. Loh, sahur sunnah, sahur itu wajib. Wajib, boy. Buset. Sahur wajib. Aduh, ini bener nih, fikihnya remet emang bener. Belajar agamanya lewat medsos, lewat apa? Lewat TikTok belajar agamanya. Aku Kristen manut. Sahur itu wajib, kecuali kelewat, misalnya apa, ketiduran. Aku Kristen, aku manut ya. Kristen Anda nikmati takjil sorenya aja udah. Betul, sama nikmati risol mayo yang tiap tahun rame, dah itu aja. Oh ya, sama yang Kristen mungkin menikmati libur panjang sama kosongnya DKI Jakarta nanti pas Lebaran. Ya, yang ateis diem aja, Anda nggak nyumbang apa-apa. Yo, nggak nyumbang hari libur. Nggak nyumbang hari libur, nggak nyumbang diskon. Sat. Ya wes, paling itu ya udah ya. Iya, Pokoknya intinya gitu kalau nggak bisa, kalau emang nggak mau ikut kelas ya tinggal nonton record, udah gitu aja. Nonton record kan bisa nanti malam, bisa pagi. Cuman selama bulan puasa tuh ya jangan begadang lah, karena kan harus sahur ya. Jadi lebih betul. baik kalau mau nonton record pagi. Cuma nanti kan tiap pagi tapi kan nanti pagi abis sholat subuh itu Kak Iben kelas tambahan buat anak literasi. Gimana dong ya? Jadi nanti jam 5 pagi akan ada kelas tambahan literasi. Kelas tambahan penalaran umum dari Kak Iben. Itu di luar jadwal 5% sama Tamsis. Gitu. Oh, banyak banget itu. Nggak ada di poster itu kayaknya. Iya ya. Cuman nambah 25.000 loh padahal. Cuy, wih, 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 cuy. Tidak ada di poster itu. Terus. Tidak.
Tidak tercantum di poster. Oh. Aku takut grup dibubarin. Sebetulnya bukan grup yang harus Anda khawatirin. Kalau Anda tidak sesuai dengan kesepakatan awal, tidak nyatet, misalnya kayak kelas Kak Azarin kemarin, terus nanti pas nanti gue kan emang random ya, nanti gue taruh formnya tiba-tiba besok nih misalnya diwajib ngumpulin besok ya. Kalau misalnya nggak selesai formnya ya atau nggak selesai tugas yang dikasih ya berarti di kick ya udah itu balik seperti biasa. Babe sama Romo temenan di mana sih awalnya? Orang di adik kelas gua anjir. Gua di kelasnya Faisal, Cok. Kita itu Lah. woi, gue, Kak Iben, Kak Iksan itu satu SMA semua sama Faisal. Dari SMA yang tidak jelas antah berantah lah pokoknya gitu. Tadi ada yang spill. Ada yang tahu sih. Tetangga 33 katanya gitu. Oh, emang ada anak 33 di sini? Ada itu separuh anak 33. Oh, Fahrul anak 33. 94 ya betul. Kita anak 94. Emang ada anak 94 di sini? Gak ada. Wah, nggak yakin sih ada anak 94. Gak ada, udah gak ada. Kita udah berusaha nyelamatin 94 berapa tuh ya? Berapa kali ya? Lupa gitu kan. Nggak pernah bisa. Gurunya bilang repot katanya itu. Ya udah. Bang Iben lain berapa? Bang Iben 2017. Imam 2016. Gua 2015. Ya, jadi 15, 16, 17. Cuman gue sama Faisal seumuran hitungannya. Beda bulan doang. Beda bulan. Kalau yang paling tua tuh Kak Iksan. Kak Iksan tuh 91 ya kalau nggak salah ya. Kelas Ya. akselerasi. Pak Ade tuh 91, angkatan 91. Dia ikut paket di 91. Itu ini, Pak. Sekolah terbuka. Pak Ade tuh sekolah terbuka. Enggak, Pak. Dia pekerja yang dibawa sama Raja Chulalongkorn. Itu siapa yang ide altar warna kuning? Ya saya, kan saya anak UI. Iya gitu. Dulu kenapa nggak UI? Ya, gue milihnya IPB, ada meteorologi, kan di UI nggak ada meteorologi. Ya, di IPB adanya, di UI itu adanya hujan meteor tiap Jumat siang. Apa itu? Sensasi rasa panas Depok. Dah, itu dah pokoknya. Itu kan hujan meteor tuh hitungannya. Pokoknya tiap hari Jumat tuh nggak tahu kenapa panas banget gitu. Jadi malah salah Jumat akhirnya. Ya udah akhirnya di perpus tidur. Woi, Jumatan wajib. Wajib. Jumatan emang wajib. Cuman kadang kan saya nakal. Ya maafin ya. Untung Allah maha baik. Jadi pasti diampunin lah. Tenang aja. Nggak Jumatan 3 kali jadi kafir. Waduh, belajar agama di mana lagi ini? Yang nggak ada dibilang ada. Yang ada dibilang nggak ada. Ya Allah, ini bingung saya kadang anak-anak ini pada belajar agama di mana, Sal ya? Nggak tahu, Pak. Pusing kita, Pak. Saya tuh kan anggaplah jatah Jumatan 3 kali. Nah berarti kalau udah mau jatah ketiga gue sholat biar kereset lagi. Biasanya gitu sih dulu. Di riset. Bangsat. Iya, dark sistemnya di reset, brengsek. Iya, di riset. Intinya sih kalau kita belajar, kalau gue sih kalau dosanya ke Allah tuh alhamdulillah Allah udah janji pasti memaafkan. Nah, yang dosanya ke manusia ini yang susah gitu. Makanya ya saya nggak mau berdosa dengan akhirnya nanti Lebaran digibahin saudara, akhirnya saya kesel, terus saya benci saudara, saudaranya malah nyumbang dosa. Ya lebih baik saya dosanya ke Allah aja deh, karena pasti diakabulin. Ya pasti dimaafin. Kan Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Kalau manusia enggak kan.
Lanjut materi. Udah ini terakhir. Udah materi PM yang terakhir. Bangsat, gua nggak masuk. Weh, gua tuh sebelum masuk UI gua rajin sholat, tahajud rajin, duha juga rajin. Justru gara-gara gua masuk UI, makanya gue nggak sholat. Blok. Anjir, weh, gua tuh imam masjid dulu tanya Pak Isal tuh, mimpin sholat terus di SMA. Pergaulan Depok. Alhamdulillah tuh ada yang bilang jangan masuk UI kalau pengen masuk Islam. Alhamdulillah nanti UI Kristen semua. Haleluya. Ada-ada aja orang. Gue yakin juga sih di UI nggak ada yang peduli agama lu apaan anjir. Oh, ini yang ngomong gini jangan masuk UI guys kalau masih mau masuk Islam, itu cara dia mengurangi saingan sih sebetulnya. Wah, bisa jadi. Pokoknya yang daftar SNBT di akhir-akhir ya silahkan. Masa cuman gara-gara duit 200.000 sayang ya kan? Loh, kita sudah gabung Padepokan Pemuda Tersesat dari 2021. Gitu. Karena memang kalau dipikir-pikir benar juga ya. Coba kalian jawab deh. Kira-kira pintu surga itu digeser apa didorong? Ayo coba. Didobrak ke belakang. Ayo, pintu surga itu didorong apa digeser? Salah, woi. Fingerprint. Info starter pack itu besok. Jadi mentoringnya itu besok sekalian bagiin jadwal selama bulan puasa ya. Jadi besok ada mentoring lagi malam. Be, kalau mau ke teknik terus ngejar MTK menjelang kuliah masih oke gak ya? Itu masih oke sih tapi itu lebih masuk akal ketimbang ngejar PK di hari-hari mau SNBT. Ya kalau lu sanggup ngejarnya ya oke-oke aja sebenarnya. Cuman ya kalau bagi gua ya berat sih anjir. Matematika teknik itu next level lah pokoknya. Yang mau keluar keluar aja, ini kita masih ini cuma iseng-iseng aja. Malah jadi pertanyaannya sah atau tidak, sahur atau enggak. Kalau udah punya istri wajib sahur. Udah asal kayak akhiri aja nih, mulai agak ngelantur omongannya mungkin karena perkara itu ya. Koslet matematika di kepalanya jadi kayak gitu. Ya, ya inilah pokoknya. Ini kalau gambaran matematika di kuliahan seperti apa ya kayak gini lah. Simple aja. Waduh, itu ngomongin apa Sal? Oh nih, Apa? gua dulu SMA nggak belajar apa-apa kayaknya. Kayak materi model matriks saya gue ngerasa nggak pernah belajar SMA deh. Apa gua aja nggak belajar ya? Bisa jadi, Pak. Apa Anda tuh? Ya ini masih cuman pembagian perkalian doang sih. Ini kan pecahan tuh FY per M sama dengan min seper-rho dikali do P per do Y. Ini doang pembagian doang pecahan. Nggak ada yang susah ini. Apa ini? Ya makanya kan dipertimbangkan lagi yang mau masuk teknik tapi MTK-nya kurang, ya ada dua pilihan. Belajar dari sekarang atau tidak sama sekali. Udah itu.
Jadi pembaca tarot. Aduh. Kalau MTK-nya kurang tapi mau masuk PSI gimana, Be? Jadi anak presiden dulu ya. Sebenarnya MTK fisika itu mudah, guys, kalau udah tahu rumus dan diketahui nggak nerapin kehidupan nyata. Ya, dari cara apa nih? Sebenarnya MTK fisika itu mudah, guys, kalau udah tahu rumus. Udah tahu rumus itu apa maksudnya? Apa sih udah tahu rumus? Siapa sih yang ngajarin kalian mau belajar tuh harus tahu rumus tuh gimana sih anjir? Gue bingung deh. Siapa sih guru guru kalian, guru fisika kalian tuh siapa sih? Kalian kalau mau ngerjain soal harus tahu rumusnya ya. Pengen gue ajak diskusi deh, rasanya guru-guru fisika di Indonesia ini gemes gue. Ya apa gitu yang mereka presentasikan di kelas itu. Aku belajar ini di fisika, di Fismat. Fisika matematik gak paham rumus tapi konsep kenapa bisa D. Jangan ketinggalan dari awal kelas. Kalau bisa jangan keputus belajarnya berpaling. Jadi menteri pendidikan aja biar benar sistem pendidikan Indonesia. Nggak bisa. Gue bukan orang partai. Iya, Nadia bukan orang partai, tapi setidaknya duitnya banyak. Fenomena belajar di Indo kalau dibikin skripsi kayaknya asik. Nggak asik sih, malah gondok gua. Tahu caranya tapi nggak bisa ngitungnya ya gimana? Ya belajar gitu, Mas. Udah, ya udah. Kalau gitu kita akhiri ya malam ini diskusi-diskusi santai, tipis-tipis. Ya tadi gue udah ngasih advice ke kalian ya terkait apa namanya, bagaimana nih kita belajar PKPM untuk anak fokus. Jangan lupa ya, 12 jam dari sekarang ya kita nanti akan belajar. Tepatnya di jam 9:30 pagi. Ingat pesan gue tadi ya, kalau kalian punya alasan buat tidak menyukai matematika itu karena guru kalian di masa lalu, hari ini kalian punya alasan untuk mencintai matematika, yaitu gua. Ya, gua tidak akan membiarkan murid gua diolok-olok oleh orang lain karena nggak bisa matematika.
Kalian tidak akan sendirian ya. Babe belongs to us. Gitu bilang. Ya. Bilang di Twitter, bilang di IG, Babe belongs to us. Ya, gue nggak akan ninggalin kalian. Ya doain aja gue sehat gitu kan. Dan nggak sakit lagi kayak kemarin. Gue merasa kemarin tuh nyawa gue hilang setengah anjir. Mau ngelihat aja nggak bisa. Maksudnya burem gitu. Saking panasnya suhu badan gue. Asli kemarin tuh bener-bener nginjak lantai dingin. Ya kan. Mau ngelihat tuh kayak burem gitu. Perut nggak enak. Ya makan aja kayak gak nafsu gitu. Tapi gue paksain gitu kan buat makan. Jadi ini sekeluarga gue lagi kena musibah sakit. Adik gue, bapak gue, ibu gue, istri gue. Apa nggak pusing kepala gue? Gue juga ikut-ikutan sakit jadinya gara-gara mikirin mereka. Tuh keadaan gue sekarang tuh. Makanya gue nggak bisa dicat sama siapapun karena sekeluarga sakit. Udah ya, closing statement. Udah tadi lah pokoknya closing statementnya ya. Nah, gue juga harus minum obat. Nih, obat gue masih ada. Obatnya belum gue habiskan. Ya, ya. Sampai ketemu besok pagi. Oke? Gue bangga sama kalian.